Halo, berjumpa lagi dengan saya Sutriana Efrianti dalam pembelajaran matematika. Nah, pada pembahasan materi untuk kelas 7, pada Zoom kita waktu itu kita sudah membahas tentang persegi dan persegi panjang. Kali ini kita akan membahas tentang jajar genjang. Nah, pertama, pengertian dari jajar genjang. Nah, gambar di sini kita sebut dengan jajar genjang. Jadi segitiga ABC pada gambar 8.15 itu diputar setengah putaran ya. Dan titik tengah BC ini BC. Maka untuk segitiga ABC dan bayangannya membentuk bangun jajar genjang ABDC. Seperti gambar yang ketiga ini jajar genjang. Nah, jadi jajar genjang dapat dibentuk dari gabungan sebuah segitiga dan bayangannya setelah diputar setengah putaran dengan pusat titik tengah salah satu sisinya. Kita lanjut. Nah, sifat-sifat jajar genjang. Ini bisa juga kalian lihat pada e-book kalian ya. Karena AB itu sejajar dengan CD. Nah, jadi untuk panjangnya, nah kalian biasa sejajar juga tulisannya bisa garis itu ya, garis miring 2 kali itu ya. Kalau bukan tanda pagar begini, biasanya kalau di buku itu tandanya garis miring 2 kali. Nah, kemudian sisi atas sama bawah itu sejajar, sisi kiri dan kanannya sejajar. Kemudian untuk sudutnya yang saling berhadapan itu sama besar. Jadi di sini sudut ABC berarti ada di B itu sama dengan D. Nah, jadi kita kalau baca sudut fokus tengahnya ya. Kemudian karena AB itu sejajar dengan DC, maka sudut A tambah sudut D itu 180, kemudian sudut B tambah C itu sama dengan 180 atau disebut sudut dalam sepihak. Pada setiap jajar genjang, jumlah besar sudut yang berdekatan adalah 180. Nah, kemudian pada gambar jajar genjang untuk ABCD yang ini diputar setengah pada O atau titik pusat, maka OA, jadi itu sama saja kita sedang mencari sumbu simetri atau diagonalnya ya. Jadi kedua diagonal membagi 2 sama panjang. Kemudian untuk luas jajar genjang. Luas jajar genjang, nah jajar genjang sendiri nanti kita biasa berkaitan juga atau ada hubungannya juga biasa dengan teorema Pitagoras. Karena di sini ada sudut siku-siku. Nah ya. Jadi dia ada bagian yang itu dipotong dari segitiga. Nah, untuk luas jajar genjang, luasnya adalah panjang kali lebar. Itu hubungannya sama persegi panjang untuk luas jajar genjang. Karena di sini ini kan bagian ini nih kalau dipotong itu sebenarnya dia adalah persegi panjang. Tapi kalau kita mencari rumus jajar genjang adalah, nah untuk misalnya saya kasih contoh, hitunglah luas jajar genjang ABCD dan PQRS berikut. Di sini diketahui tingginya udah diketahui. Nah, berarti kita tinggal kerjakan saja. Nah, berarti ini untuk alasnya itu ada 9 nih. Kemudian untuk tingginya itu CE-nya itu adalah 12. Nah, untuk luas jajar genjang ini kalau kita menggunakan tadi persegi panjangnya
rumus dari persegi panjang. Tapi kalau kita mau menentukannya, enggak deh contohnya ya. Nah, ini berarti kita sekarang pakai pendekatannya ke persegi panjang ya. Jadi pasti nanti juga soalnya menggunakan pendekatan persegi panjang. Jadi di sini tinggal panjang kali lebar atau alas kali tinggi. Sama halnya yang ini, enak kalau soalnya udah seperti ini ya. Kemudian 26 ini ya, pakai yang ini karena yang ini pakai miring. Yang ini 25 terus tingginya 10. Pakai pendekatan persegi panjang. Kemudian untuk yang belah ketupat itu adalah dibentuk dari gabungan dua segitiga sama kaki yang kongruen dan sama. Dia bisa disebut sama atau sebangun. Kemudian untuk yang selanjutnya sifat-sifat belah ketupat. Semua sisi setiap belah ketupat sama panjang. Ya, semua sisinya sama panjang. Kemudian untuk pada setiap belah ketupat sudut-sudut yang berhadapan itu sama besar dan dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Kemudian yang ketiga, kedua diagonal setiap belah ketupat saling membagi dua sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus. Ya, saling tegak lurus. Kemudian untuk keliling dan luas belah ketupat. Keliling dari PQRS. Nah, kita bisa tambahkan untuk setiap sisinya atau sisi kali dengan 4 kali PQ atau salah satu nilai sisinya kan karena semua sisinya sama. Berarti 4 kali S. 4 kali sisi. Kemudian untuk luasnya itu adalah di sini adalah setengah diagonal 1 kali diagonal 2. Jadi setengah kali diagonal yang ini dikali dengan yang ini. Gitu. Jadi diagonal 1 dan diagonal 2. Nah, ada contoh soalnya. Diagonal-diagonal belah ketupat ABCD berpotongan di titik O. Jika panjang AB berarti diagonal 1 ya. Kemudian untuk selanjutnya 5 cm dan besar sudut dari ABO berarti ada di B ya. 60 derajat. Tentukan panjang AD, kemudian besar sudut CBO dan keliling ABCD. Nah, kalau untuk keliling itu mudah sekali, tinggal kalikan saja dengan 4 ya, 20. Nah, karena AD berarti kan nanti kita gambarkan bentuknya dari belah ketupat, berarti kan A, B, C, D. Berarti AB itu sama AD itu sama ya. Terus panjangnya. Kemudian untuk sudutnya sendiri, untuk sudutnya kan karena dia berhadapan ya. Untuk ini sudutnya sama, ada berhenti di sudutnya fokusnya di B. Nah, di B. Ini berarti sudutnya besarnya sama. Kemudian untuk panjang sisi belah ketupat adalah 13 cm dengan panjang diagonal 10 cm. Nah, ini untuk sisinya diagonal satunya 10, diagonal keduanya 24. Keliling belah ketupat tinggal 13 dikali dengan 4 ya. Kemudian selanjutnya untuk B yaitu luas belah ketupat diagonal 1 kali diagonal 2. 10 kali 24 bagi 2. 120.
Selanjutnya kita lanjut lagi layang-layang. Untuk layang-layang, apa itu layang-layang? Layang-layang dibentuk dari gabungan dua segitiga sama kaki yang panjang alasnya sama dan berhimpit. Nah, untuk sifat layang-layang masing-masing sepasang sisinya sama panjang. Kemudian terdapat sepasang sudut berhadapan yang sama besar. Terakhir adalah salah satu diagonal membagi dua sama panjang diagonal lain dan tegak lurus dengan diagonal itu. Untuk luas layang-layang sendiri rumusnya adalah luas segitiga ABD ditambah luas segitiga BDC, atau di sini setengah dari BD ini dikali dengan setengah dari AC. Ya. Jadi setengah dari diagonal 1 dikali setengah dari diagonal 2. Atau setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Atau diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Ini contohnya pada layang-layang ABCD. Di samping, nih gambarnya. Besar dari sudutnya, sudut B, berarti di sini 105, dan sudut ADB berarti dari sini ya, ADB berarti di sini nggak sampai ke bawah ya, itu 70. Besar sudut BAC, BAC itu berarti BAC berarti sini ya, bagian sini. Nah, itu adalah 180 dikurang dengan 90, karena di sini ya 90. Ya, tegak lurus kan. 90 tambah 70 tambah berarti dikurangkan 180 dikurang dengan 160 yaitu 20 derajat. Kemudian selanjutnya untuk sudut CDB, CDB itu dari ADC dikurang sudut dari ADB. Dapatnya 35 derajat. Nah, untuk yang selanjutnya, luas sebuah layang-layang yaitu 104 cm persegi. Jika panjang salah satu diagonalnya adalah 16, hitunglah panjang diagonal lain. Nah, berarti kalau yang ini cara kerjanya tinggal 104 kalian kalikan dengan 2. Bisa ya, kalikan dengan 2 kemudian dibagi dengan 16 dapat ya. Selanjutnya untuk trapesium. Trapesium ini adalah segi 4 yang memiliki tepat sepasang sisi berhadapan yang sejajar. Jadi atas sama bawah sejajar, kemudian kiri dan kanan itu sejajar. Jadi sepasang. Untuk luasnya, luas trapesium itu adalah setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali dengan tinggi. Jadi yang dimaksud dengan jumlah sisi sejajar ini atas dan bawah kalian jumlahkan dulu ditambah. Jadi B tambah A. Kemudian dikali dengan tinggi. Berarti ini di sini biasanya kita menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari tinggi dari trapesium. Nah, bisa kita lihat contohnya pada trapesium ABCD, di samping panjang AB-nya 6. AB-nya 6, kemudian CD-nya itu 3. Nah, berarti di sini kita bisa tahu ya. Tinggal dikurangkan saja. Kemudian untuk DE-nya udah diketahui di sini, berarti kita nggak perlu cari Pythagorasnya, 2,6. Nah, kemudian besar sudutnya juga diketahui, untuk sudut A 65 derajat.
Kemudian sudut C-nya 130 derajat. Hitung besar sudut B. Sudut B-nya itu kita dapat dari 180 dikurang sudut C. Ya, karena satu bagian ini pasti 180. Gini, setengahnya ini 180. Nah, satu sisi. Jadi 180 dikurang sama sudut C sudah diketahui 130, berarti sudut B itu 50 derajat, yaitu dikurang 130. Untuk sudut dari ADC berarti di sini ya, itu 180 dikurang dengan 65, yaitu 115. Dikurangin dari sudut A ya. Kemudian untuk luas trapesiumnya, nah kan rumusnya ini setengah dikali jumlah sisi sejajar, berarti DC tambah AB atau AB tambah CD dikali dengan DE, DE-nya tinggi, dapatnya 11,7 cm persegi. Nah, untuk luas bangun tak beraturan bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Sekian, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tugas akan Ibu kirim di Google Classroom. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.